Ya, jadi yang pertama tadi kan terkait dengan bagaimana kamu deal with kegagalan ya. Jadi aku ingin membagi ini jadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah kamu atau rekan-rekan harus tahu bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi pada saat teman-teman mulai bisnis, itu pasti banyak gagalnya daripada suksesnya. Pada saat teman-teman merilis produk, pasti banyak produk yang gagal daripada produk yang sukses. Pada saat teman-teman pacaran, contohnya, itu pasti juga lebih banyak yang nggak jadi pasangan kan, daripada yang sukses. Jadi kegagalan itu pasti. Jadi itu sesuatu yang saya rasa teman-teman harus tahu. Bagian yang kedua adalah ada cara mudah, atau bukan cara mudah, ada cara yang menurut saya efektif untuk kamu bisa melihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses gitu ya. Jadi pada saat teman-teman gagal itu ada pembelajaran yang didapatkan di sana. Jadi pembelajaran itulah yang nanti harus dijadikan bahan untuk bisa kembali mencoba lagi atau bisa memberikan insight, oh ini ternyata hal-hal yang tidak perlu dicoba gitu ke depan. Jadi kegagalan itu pasti memberikan pembelajaran dan hal-hal yang teman-teman dulu sebelumnya nggak tahu. Itu sebenarnya menjadi bagian yang penting. Bagian yang ketiga adalah kalau melihat seperti yang tadi saya sampaikan ya, mungkin cukup berelasi juga bahwa kalau kamu melihat kegagalan itu pasti, maka cara teman-teman untuk tetap bisa maju adalah menaruh tujuannya itu sebesar mungkin, semulia mungkin, dan sesulit mungkin gitu ya. Contohnya adalah kalau saya tadi cerita mengenai Elon Musk ya. Elon Musk itu kan pingin supaya manusia itu bisa hidup di planet lain. Tentu saja itu tujuan yang sangat besar, tujuan yang sangat luar biasa, sangat nggak kebayang gitu caranya. Sehingga kalau tujuannya sedemikian besar dan penting, kegagalan-kegagalan yang muncul untuk mencapai tujuan itu pasti tidak lebih penting daripada tujuan itu. Contoh misalnya kegagalannya dia itu juga berkali-kali gagal untuk meluncurkan roket. Roketnya diluncurkan, kemudian meledak gitu di tengah jalan. Itu juga sering juga. Tapi dia percaya bahwa kegagalan itu jauh lebih tidak penting daripada tujuan besarnya, yaitu memungkinkan orang bisa hidup di lebih dari satu planet di dunia ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka apapun kegagalannya, sesulit apapun kegagalannya, kalau tujuanmu cukup besar, kamu akan bisa merasionalisasikan bahwa, oh, kegagalan ini lebih kecil daripada tujuan saya. Jadi itu ya jawaban yang nomor pertama ya. Jawaban yang nomor dua, itu adalah bagaimana merealisasikan ide-ide untuk hal-hal yang masih belum yakin. Nah, ini adalah bagian yang penting dan saya rasa mungkin kalau ingin belajar lebih jauh di sini bisa melihat buku yang tadi saya referensikan. Tapi intinya adalah seperti ini. Kalau teman-teman ingin menguji coba sesuatu, produk atau ide atau gagasan, mulailah dari hal yang paling kecil yang teman-teman rasa bisa membuktikan apakah ide ini benar atau salah. Saya bisa kasih contoh Dropbox. Jadi Dropbox itu teman-teman pasti banyak yang pakai ya sekarang ya, Dropbox atau Google Drive atau lain-lain jenis ya. Pada saat foundernya Dropbox ingin untuk membangun produk ini, dia nggak membangun produknya sama sekali, tapi dia membuat videonya terlebih dahulu. Video mengenai bagaimana fungsi layanan dari Dropbox itu sendiri. Kemudian videonya ditaruh di internet, kemudian dia promosikan halaman itu, orang diminta untuk daftar apabila dia merasa tertarik untuk menggunakan layanan itu dengan memasukkan email. Jadi alih-alih membangun softwarenya yang sangat kompleks terlebih dahulu, dia jualan videonya dulu sebelum barangnya itu ada. Itu rasanya adalah salah satu hal-hal yang bisa dilakukan apabila Amira tadi ya ingin memulai ide. Jadi mulailah dari hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu yang kira-kira bisa untuk membantu teman-teman mengetahui apakah ide ini adalah ide bagus atau ide jelek. Kira-kira itu ya. Moga-moga menjawab pertanyaannya. Silakan Pak Widyo. Cukup. Enggak cukup Bu. Ini ada berikutnya banyak pertanyaan. Selanjutnya dari Fatimah Zuhriyah, PKIP. Di mana ini? Jombang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zuhriyah dari mahasiswa STKIP PGRI Jombang. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah semua orang itu bisa menjalankan bisnis startup
Dan apakah ada keahlian khusus agar kita itu bisa memulai bisnis startup ini? Karena kita tahu bahwasanya untuk memiliki bisnis kan kadang kita harus memiliki keahlian dulu, kayak mau bisnis, mau bikin restoran, mau bikin apa, itu kan kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Nah, untuk bisnis startup ini gimana? Apakah ada keahlian khusus atau semua orang itu bisa mendirikan atau menjalankan bisnis ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tanimatus. Selanjutnya monggo Pak Widya atau Mas Robi. Monggo Mas Robi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini saya melihat ini sangat semangat sekali dan ingin mulai ya. Nah, tapi mungkin saya ingin melihat dua mata uang ya di sini terkait dengan apakah untuk menjawab pertanyaan apakah semua orang bisa memulai atau bisa sukses ya secara umum di bisnis startup ya. Saya ingin melihat dari kacamata positif dulu. Jadi saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa semua orang itu sebenarnya punya kesempatan yang baik untuk bisa sukses gitu ya. Asalkan dia menerapkan hal-hal disiplin dan proses-proses yang penting untuk memastikan supaya orang ini sukses. Jadi kalau saya bisa kasih contoh seperti ini. Orang-orang yang sukses yang saya sebut di sana tadi, misalnya saya bisa ambil contoh Mark Zuckerberg, atau saya bisa kasih contoh Elon Musk gitu ya, atau spesifik Elon Musk. Elon Musk itu sekarang punya kekayaan lebih dari hampir 2.000 triliun sekarang. Tapi sampai sekarang dia tuh masih tidur di kantornya, dia masih tidur di sofa yang seperti di lobinya kampus kalian. Gitu. Dia masih melakukan itu karena dia percaya bahwa dengan dia melakukan ini, dia masih mendapatkan insight yang lebih cepat, realita yang lebih cepat terkait dengan bisnisnya. Jadi pada saat dia bangun, dia langsung kerja. Gitu. Jadi ini adalah jenis disiplin yang saya maksud ya. Dan kita bicara tentang orang yang memang sudah sangat kaya, sudah sangat pintar, sudah sangat luar biasa, tapi dia masih melakukan ini. Gitu. Jadi saya rasa asalkan orang itu menaruh effort yang cukup, mungkin melebihi si Elon Musk itu tadi, itu sukses masih sesuatu yang masih bisa dilakukan ya. Dan ini adalah tema yang sama kalau teman-teman tanya ke semua orang yang sukses. Mereka pasti menggunakan kata-kata kerja keras. Mereka pasti menggunakan kata-kata yang tekun. Mereka pasti mengasih kata-kata yang gigih gitu ya. Itu adalah tema-tema yang seragam. Jadi saya percaya baik di bisnis digital atau bisnis yang tidak, dari sudut pandang positif, itu teman-teman dan siapapun di dunia itu bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu. Jadi itu dari sisi positif. Dari sisi negatif, sebagai devil advocate ya, mungkin teman-teman perlu melihat dan perlu mengeksplor istilah ini, namanya devil's advocate. Kalau kita melihat statistiknya, devil's advocate ini, dari semua founder-founder startup yang saya sudah sebutkan tadi, itu adalah orang yang memang punya privilege. Apa sih sebenarnya privilege itu? Dia tuh punya kemudahan-kemudahan dan keluasan-keluasaan yang tidak semua orang bisa akses. Saya bisa kasih contoh misalnya yang terjadi sama Bill Gates. Bill Gates itu selalu dilihat sebagai orang yang mulai dari nothing kan, karena dia mulai bisnisnya di garasi. Tapi kita tahu bahwa Bill Gates itu punya orang tua yang bisa nyekolahkan dia di perguruan tinggi termahal di Amerika. Dan dia punya akses pendidikan yang memadai untuk bisa masuk di perguruan tinggi tersebut gitu ya. Plus pada saat dia resign dari perguruan tinggi tersebut, dia keluar dari perguruan tinggi tersebut karena dia drop out kan. Dia tuh masih punya uang yang cukup untuk mendanai dia sekitar 1 tahun atau 2 tahun tanpa perlu kelaparan gitu. Nah, kalau sudut pandangnya privilege itu tadi, tidak semua orang punya privilege itu. Tidak semua orang bisa mendapatkan support system yang tepat untuk menjadikan kamu tuh sangat sukses, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dua sisi itu harus bisa dijadikan suatu sintesa bagus bahwa sebenarnya orang itu punya akses, punya kesempatan, punya privilege untuk bisa jadi sukses. Tapi ada prerequisite condition-nya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu bisa handle prerequisite condition itu tadi? Jawabannya seringkali adalah iya. Jadi saya cenderung melihat seperti itu. Nah, tapi mungkin saya juga ingin mengingatkan statistik ya. Jadi kalau saya bicara statistik adalah seperti ini. Kalau rekan-rekan melihat founder-founder startup Indonesia yang sukses, gitu ya, mungkin teman-teman bayangannya Mas Menteri Pak Nadiem, gitu ya, yang sekarang jadi menteri. Atau teman-teman bisa melihat
Ferry gitu ya, Traveloka, atau teman-teman bisa melihat William dari Tokopedia, atau teman-teman bisa melihat Zaki dari Bukalapak. Ini orang-orang yang saya secara personal sudah kenal, sudah pernah ketemu, dan sudah tahu persis kapabilitas dan kaliber dia. Ini adalah orang-orang yang sangat hebat, yang menghabiskan waktu hidupnya dengan bekerja keras. Saya melihat bahwa orang-orang ini pun, saya nggak bisa bilang mereka akan sukses. Kenapa? Karena di dalam startup itu adalah salah satu siklus pada saat perusahaannya itu nanti diakuisisi, baru kemudian founder-founder ini mendapatkan uang, gitu kan ya. Sebelum itu biasanya dia tidak dapat uang yang secara signifikan. Nah, ini orang-orang yang tadi saya sebut itu belum tentu startupnya itu nanti akan diakuisisi atau akan jadi IPO atau akan bisa exit. Jadi untuk orang-orang terbaik pun ini, sukses rate-nya, kalau saya mengutip statistik dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika, itu sukses rate-nya hanya 7%. Jadi dari top orang yang sukses-sukses ini, yang sukses nanti cuma 7%. Jadi itu mungkin menjadi bagian dari jawabannya ya. Moga-moga memberikan gambaran lengkap mengenai apakah orang itu bisa melakukan ini. Bagian yang kedua tadi skill. Nah, bagian skill ini lebih scientific. Kalau saya lihat bagian skill yang penting dari sisi startup itu ada 3. Yang pertama adalah bagian mengenai produk. Jadi harus ada orang yang punya visi kuat mengenai produk. Apa yang harus dibangun? Bagian yang kedua itu adalah terkait dengan pemasaran. Jadi pastikan supaya produk ini mengadres market yang tepat. Bagian yang ketiga, ini adalah bagian yang seringkali orang overlook, oversee, tapi penting juga, yaitu bagian yang ketiga adalah operasional. Sebagus-bagusnya kamu produknya apa, sebagus-bagus kamu pemasarannya seperti apa, tapi ternyata operasionalmu jelek, ternyata finance-mu jelek, ternyata accounting-mu buruk, ternyata karyawanmu keluar semua, gitu ya kamu nggak akan bisa sukses. Nah, 3 kemampuan ini yang biasanya saya sarankan untuk orang-orang yang mulai bisnis startup. Dan jarang sekali ada orang yang punya 3 kemampuan ini di satu individu. Biasanya orangnya beda-beda. Satu orang biasanya lebih fokus di produk, ada orang yang fokusnya di bisnis, ada orang yang fokusnya di operasional. Jadi salah satu saran saya untuk pemula gitu ya, jangan mulai bisnis itu sendiri. Pastikan supaya kamu mendapatkan partner purna waktu yang bersama-sama dengan Anda memulai bisnis ini. Jadi ini adalah saran yang saya sampaikan ke Mbak Fatimah tadi ya. Cari partner yang punya kemampuan yang spesifik tadi itu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oh, baik, selamat. Dokter Sudah cukup. jadi selanjutnya dari Alif Hidayati, silakan. Selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum. Saya Alif Hidayati dari Stiba Satya Widya Surabaya. Pertanyaan ini saya tujukan untuk Pak Robi. Pak, begini, tadi Bapak sempat menyebut masalah pendanaan ya. Ini saya sekedar bercerita sedikit ya. Sekarang kan perizinan untuk mendirikan badan hukum kan semua dipermudah. Kita tinggal mendaftarkan lewat lembaga OSS dan kita bisa dapat izinnya untuk berwirausaha di situ. Lah, pertanyaan saya begini Pak, mengenai pendanaan. Sekarang memang kayak seperti KUR atau apa kredit-kredit yang lainnya. Mungkin Bapak ada saran untuk perusahaan startup baru, pendanaan apa yang lebih cocok, istilahnya kayak mungkin bunganya lebih sedikit atau bagaimana, karena sedikit sharing, saya juga sekarang posisi lagi memulai usaha startup juga di bidang produksi matras Pak ya, dan saya sekarang memang sudah berjalan, cuma lagi butuh info banyak mengenai tentang kredit usaha tersebut. Terus untuk pertanyaan kedua Pak, mengenai ekspor ini
yang saya tahu ekspor ini kayak sudah banyak marketplace kayak seperti eBay, Amazon atau apa. Dan itu kan untuk pasar ekspor yang untuk produk ecer. Yang saya sempat tahu, entah itu Kemenko UKM atau bagaimana, itu pasar apa yang kita gunakan info seperti info tentang ekspor apa. Mungkin ada pasar event sendiri untuk ekspor dalam jumlah besar atau bagaimana itu, Pak. Terus untuk yang terakhir, ini saya sekedar usul. Nanti kan ini kan info tentang workshop kewirausahaan. Pada ujungnya nanti kewirausahaan ini akan berujung pada perkembangan untuk perusahaan itu sendiri maupun untuk negara. Nah, ujungnya nanti pasti di perpajakan. Saya berharap kita sebagai mahasiswa yang memang kita sebagai pelaksana untuk dunia usaha di masa depan ini juga mungkin dari Bikti juga ada nanti untuk ke depan mungkin mau mengadakan tentang pendidikan perpajakan atau apa, karena memang kewirausahaan nanti pastinya akan berujung di pajak. Begitu Pak, pertanyaan dari saya, mohon dijawab. Terima kasih. Silakan Bapak Dr. Widiawinarso. Atau Bapak Rofi, silakan. Ya, terima kasih ya Mbak. Ini luar biasa ya. Jadi saya mengucapkan selamat ya yang sudah mulai dan berani untuk bisnis ya. Saya rasa ini pencapaian yang bagus ya. Apalagi rekan ini kan masih kuliah ya. Apalagi bisa, moga-moga masih bisa membagi waktunya. Jadi saya ingin mungkin tackle pertanyaan pendanaan ini dengan menjelaskan kira-kira apa saja sih jenis-jenis pendanaan yang ada di dalam market ya. Baru kemudian nanti kita goes into spesifik ya untuk bisnis yang sekarang sedang dimulai. Jadi secara umum pendanaan itu kalau saya klasifikasikan itu bisa menjadi 4 ya. Jadi ada 4 jenis pendanaan. Jenis yang pertama itu adalah pendanaan yang sifatnya adalah personal. Kalau kita sering sebut di digital itu adalah friend and family. Pada dasarnya adalah pendanaan yang didapatkan karena rekan-rekan itu memiliki teman atau memiliki keluarga yang mau mensupport atau memberikan dukungan-dukungan pendanaan di awal. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya mayoritas perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan termasuk kayak Microsoft, mungkin juga Facebook, itu juga mendapatkan jenis-jenis pendanaan di sini. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Kamu minta uang sama teman, kamu patungan sama teman, itu adalah sesuatu yang biasa. Kita sebut ini adalah FNF. Jenis yang kedua itu adalah pendanaan yang sifatnya adalah ventura capital. Jenis pendanaan ventura capital itu adalah jenis pendanaan yang sifatnya membantu bisnis yang sudah memiliki produk yang sudah tervalidasi, seperti yang tadi saya diskusikan, yang sudah product market fit gitu ya, untuk kemudian dia bisa scale up dan dia bisa berkembang ke tahapan-tahapan yang lebih tinggi lagi. Ventura capital ini tahapan pendananya juga macam-macam. Mungkin teman-teman kalau membaca berita gitu ya, itu ada pendanaan seri A, pendanaan seri B, pendanaan seri E dan C dan selanjutnya gitu ya. Seri A, B dan C itu sebenarnya maksudnya adalah kalau semakin banyak abjadnya, berarti perusahaan ini sudah semakin banyak investor yang mendanai, semakin banyak tahapan yang dia sudah dapatkan. Biasanya lazimnya semakin banyak serinya itu semakin dipercaya dia dan semakin besar dia. Contohnya kalau kita melihat kayak Gojek, itu udah seri G atau seri H. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, sampai lanjutnya seperti itu. Nah, itu adalah jenis ventura capital. Salah satu kriteria dan salah satu karakteristik dari pendanaan ventura capital itu adalah dia biasanya bisa fokus terhadap area-area yang memiliki risiko sangat tinggi. Contoh, pada saat kita melihat startup digital, kan tidak punya aset ya. Jadi kalau kemudian ternyata usahanya itu tidak berhasil, maka tidak ada jaminan yang bisa didapatkan, tidak ada kolateral yang bisa dicairkan apabila ternyata bisnis ini gagal. Makanya bisnis startup digital dan ventura capital ini memang biasanya adalah pasangan yang ditakdirkan untuk masing-masing gitu ya. Jadi mereka memang cocoknya begitu. Startup digital sendiri juga high risk gitu ya karena tidak ada aset, ventura capital juga high risk juga. Nah, ini adalah bisnis jenis
pendanaannya ventura capital. Jenis ketiga itu adalah banking atau institutional lenders. Yang ini yang jenis yang biasanya lebih cocok dan lebih general, biasanya kita bisa dapatkan gitu ya. Nah, bentuknya itu macam-macam. Termasuk kalau tadi disebutkan KUR. KUR itu adalah jenis pendanaan banking yang kebetulan di-back oleh pemerintah untuk memastikan supaya NPL sama kredit risk-nya itu tetap rendah gitu ya. Karena kalau usaha kecil kan biasanya cenderung gagal ya. Maka oleh pemerintah kalau gagal diasuransikan dan diganti gitu uangnya perbankannya itu. Sehingga itu adalah salah satu jenis pendanaan. Jenis pendanaan lain itu biasanya yang disebut dengan kredit modal kerja. Kalau dari perbankan itu. Kredit modal kerja itu mungkin bentuknya sudah lebih advance ya, lebih lanjut. Kalau KUR itu setahu saya maksimal hanya sekitar 500 juta. Kalau kredit modal kerja itu bisa sampai lebih dari 40 miliar, 100 miliar gitu ya. Mungkin kalau di atas 100 miliar sudah sindikasi gitu ya. Nah, ini adalah bentuk pendanaan yang memang umum ya gitu ya. Nah, salah satu persyaratan yang biasanya dibutuhkan untuk jenis seperti ini itu adalah adanya jaminan ya. Kalau misalnya KUR kan tidak perlu. Kalau di kredit modal kerja yang biasa itu adalah jaminan atau kolateral. Nah, kolateral ini bentuknya macam-macam dan produknya sebenarnya macam-macam. Bisa jadi kredit modal kerja itu bentuknya adalah invoice financing. Jadi pada saat rekan-rekan melakukan prestasi usaha, misalnya mengirimkan barang dan segala macam, invoice-nya itu yang kemudian digunakan sebagai bukti pencairan. Bisa juga bentuknya PO financing. Jadi teman-teman dapat PO misalnya. PO itu adalah bukti bahwa teman-teman ada perusahaan lain yang order ke rekan-rekan. PO-nya itu yang kemudian dijaminkan ke bank. Ada yang sifatnya adalah revolving loans. Jadi bentuknya itu adalah modal bergilir. Nah, ini adalah jenis yang juga ditawarkan oleh perbankan. Yang biasanya teman-teman bisa manfaatkan. Syaratnya biasanya kalau perbankan itu membutuhkan kolateral. Kolateralnya bisa macam-macam. Bisa merupakan aset tetap seperti rumah, seperti tanah, atau juga aset bergerak. Bisa mobil, termasuk inventory. Jadi inventory teman-teman misalnya tadi tikar gitu ya. Tikarnya itu juga bisa dijadikan bahan yang dijaminkan di bank. Jadi pada saat kemudian terjadi apa-apa ya, mungkin itu bank mendapatkan jaminan bahwa dia bisa melikuidasi aset tersebut. Nah, itu jenis yang ketiga, yaitu jenis perbankan. Jenis keempat yang orang juga sangat umum yaitu adalah pasar modal ya. Jadi seperti tadi Pak Widyo sempat sampaikan bahwa ada pendanaan yang disebut dengan pasar modal. Perbedaan utamanya antara pasar modal dengan jenis-jenis yang lain tadi. Pasar modal itu memungkinkan individu untuk melakukan investasi. Jadi misalnya teman-teman masuk ke dalam perusahaan bursa efek, masuk di bursa efek, investasi di bursa efek gitu ya. Teman-teman bisa menginvestasikan dan pada dasar investasi itu merupakan permodalan yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan IPO. Jadi pada saat perusahaan-perusahaan itu melakukan penawaran terbatas atau initial public offering misalnya, dia menjual saham kan, kemudian masyarakat beli. Uangnya itu masuk ke perusahaan sebagai modal kerjanya dia. Pada saat dia ingin menambah modal, bisa juga dia mengeluarkan saham baru misalnya. Bisa melakukan saham baru bisa, kemudian dia melakukan HMETD juga bisa, gitu. Mungkin teman-teman yang ekonomi juga bisa. Jadi secara umum saya melihat dan mengkategorikan pendanaan itu ada 4 jenis itu tadi. Nah, untuk bisnis yang tadi saya sampaikan, gitu ya, karena melihat saya mungkin tidak tahu ya skala bisnisnya sekarang seperti apa, tapi mungkin pendanaan yang sifatnya bank itu mungkin cukup cocok ya, karena bank sendiri satu dia tahu bahwa bisnis-bisnis ini memiliki aset yang bergerak, terus kemudian dia juga mendapat PO, kemudian dia juga bisa mengeluarkan invoice, dia juga melakukan kegiatan perbajakan, dan banyak aset-aset atau indikator-indikator lain yang memudahkan bank untuk memberikan pembiayaan. Jadi saran saya mungkin lebih fokus ke aspek pembiayaan yang jenisnya perbankan, gitu ya. Walaupun nanti tidak tertutup kemungkinan apabila kemudian perusahaannya sudah besar bisa melakukan IPO, gitu. Nah, itu juga sesuatu yang bisa dilakukan juga. Moga-moga cukup menjawab ya tadi ya, Alif ya. Oke, atau ada tanggapan tadi? Perpajakan tadi. Oh, perpajakan mungkin ke Pak Widyo ya. Kalau enggak yang ekspor tadi. Oh, yang ekspor. Oke, lupa. Jadi mungkin saya bukan orang yang tepat untuk bicara ini ya. Jadi memang saya sedikit tapi saya ada exposure sedikit
di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu biasanya memberikan dukungan fasilitasi untuk membayari pameran di luar negeri, di event-event yang macam-macam. Saya sendiri pernah beberapa kali dibiayai pameran produk di beberapa negara, begitu ya. Jerman pernah, Amerika juga pernah, kemudian Jepang juga berkali-kali begitu ya. Jadi mereka biasanya memberikan dukungan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh kementerian waktu itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dia membuka booth ya, kemudian membayar booth-nya, membantu untuk mengirimkan properti materi pamerannya, kemudian juga membiayai orang yang berangkat. Jadi itu dukungan-dukungannya. Saya percaya bukan hanya Kemenparekraf saja yang melakukan ini, tapi juga Kementerian Perindustrian mungkin, atau kementerian lain mungkin, bahkan mungkin Kementerian Pendidikan, tapi saya kurang familiar. Kira-kira itu ya mungkin ya. Kemudian tadi ada bicara ekspor ya. Nah, kalau ekspor sendiri mungkin kalau aspek logistiknya, itu teman-teman mungkin paling gampang kalau mau ekspor tuh cari forwarder aja ya. Jadi cari forwarder, dia nanti akan ngurusin mengenai cross bordernya ya. Jadi kalau memang ada kegiatan-kegiatan ekspor, cari aja forwarder di Indonesia, gitu ya. Googling aja itu banyak sudah. Forwarder kemana gitu, mau ke Turki kah, mau ke Cina, ke Vietnam, itu banyak. Jadi tidak perlu khawatir lagi, solusinya sudah banyak itu untuk cross border itu. Mungkin itu ya dari saya. Ya. Oke, mungkin sedikit terkait dengan ekspor impor yang memang adik-adik kalau Mbak siapa tadi kalau pernah mendengar di Kemayoran ya, itu di China itu banyak sekali ya. Jadi event-event yang memang mempertemukan antara semua yang berurusan dengan bisnis ya, di Canton Fair, di Beijing dan juga di Shenzhen, itu sering di China itu pusatnya. Kalau saya kenal banyak orang yang kalau ya pebisnis itu rata-rata kalau ada pameran pergi ke China dan akan mendapatkan banyak hal di sana. Artinya kalau terkait dengan ekspor. Kemudian yang terkait perpajakan, dikti ya, tadi disinggung dikti memang di mata kuliah umum yang wajib yang 4 tadi, terutama yang 2 ya di Pancasila juga itu sudah diselipkan, diinsert beberapa pokok bahasan terkait dengan perpajakan. Jadi memang sudah menjadi prioritas ya. Juga termasuk kewirausahaan juga tambahan 2 SKS kan, di hampir wajib tapi hampir semua sudah menjalankan. Dan untuk yang materi perpajakan, keuangan itu disisipkan di 2 MKW yang wajib, yang 4 itu ya. Di situ. Monggo silakan yang berikutnya. Mbak Alanis kayaknya. Ya, Mbak Alanis. Silakan. Mbak Alanis ada. Sudah. Ini unmute enggak ya? Sudah. Hasilnya enggak ada dulu pas dulu aja, Yasir aja Yasir. Bu, bilang audionya nggak ada, Yasir. Audionya nggak kedengaran, jadi Memang nggak fungsi komputernya, di sini nggak ada indikator mic. Atau diganti lain aja? Kan diganti, ditunda dulu, Bu. Ditunda. Ya, mungkin mempersiapkan. Yasir, langsung aja. Iya, Yasir Arafat. Monggo, Yasir Arafat. Ini memang Alanis gangguan, ini nggak ada indikator mic-nya, nggak ada. Iya, Yasir Arafat, silakan. Mohon maaf Mbak Alanis, gangguan di komputernya ya, karena indikator mic-nya nggak ada. Iya, nggak. Ini Mas Yasir Arafat mana nih? Iya, nggak kedengaran. Ya, berikutnya saja, Bu. Berikutnya Rifka. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar, Ibu, Bapak? Ya, jelas.
Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, tadi sempat dibahas terkait pemasaran. Sebelumnya maaf, perkenalkan saya Rifka Hakrosa Arula dari Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini tadi sudah dibahas terkait pemasaran. Yang ingin saya tanyakan, bentuk pemasaran digital mana yang lebih baik, apakah SEO atau PPC? Dan apa peran pemasaran SEO dan PPC dalam pemasaran digital ini? Baik, terima kasih. Mas Robi, silakan Pak Robi. Ya, Monggo Pak ya, Robi. terima kasih ya pertanyaannya ya. Ini sudah sangat teknis. Tapi mungkin saya ingin take a step back ya. Sebenarnya jenis-jenis pemasaran digital itu ada apa aja. Jadi saya bisa mengkategoriskan pemasaran digital itu ada 3. Yang pertama, pemasaran yang sifatnya adalah dia media buying. Jadi media buying itu adalah contoh di mana pemilik barang atau pemilik merek itu membayar untuk kemudian ke pihak lain, bayar ke pihak lain untuk menaruh konten atau materi terkait dengan penjualan atau promosi-promosi yang mau dilakukan. Jadi itu jenis pertama, itu adalah media buying. Jenis yang kedua, itu adalah namanya earned media. Earned media itu adalah exposure yang didapatkan karena kamu punya konten atau produk atau layanan yang cukup menarik dan kamu sendiri itu sebenarnya tidak mengusahakan itu. Contoh misalnya, kalau misalnya kamu punya produk bagus, kemudian produk bagus tersebut itu di-mention sama orang di Instagram, misalnya, itu adalah contoh earned media. Kamu kan nggak nyuruh orang itu untuk melakukan mention misalnya, atau hashtag misalnya. Atau kalau di TikTok ada hashtag-nya juga gitu. Kamu kan nggak nyuruh orang melakukan itu. Tapi karena produkmu itu cukup bagus, orang puas, orang suka, dia melakukan pemasaran atas nama kamu. Karena dia happy dengan apa yang ditawarkan. Jenis yang ketiga itu adalah namanya own media. Jadi own media itu adalah media yang dimiliki oleh brand atau prinsipal sendiri yang dikelola sendiri untuk memasarkan produknya. Jadi kalau misalnya social media channel, kemudian yang baik dalam bentuk Facebook, Instagram, atau TikTok account gitu misalnya. Atau dia punya website sendiri misalnya, itu adalah yang disebut dengan own media. Jadi itu adalah kalau kita sebut adalah T360 marketing digital itu masuk dalam salah satu di antara kategori tersebut. Tadi yang ditanyakan itu tentu saja yang kita masukkan dalam kategori namanya media buying. Nah, media buying pada dasarnya kan kita membayar pihak lain untuk menampilkan materi iklan kita, gitu ya. Nah, di situ tadi ada 2 jenis. Ada satu jenis di media buying yang namanya PPC, gitu ya, pay per click kan. Nah, yang dimaksud pay per click itu adalah pada saat media atau konten materi tersebut ditaruh, gitu ya, rekan-rekan hanya membayar sebanyak jumlah klik saja yang didapatkan, gitu. Jadi kalau misalnya ditaruh dalam media tersebut itu kliknya ternyata sedikit, ya teman-teman membayarnya sedikit, gitu ya. Nah, cuma ada hal-hal yang mungkin teman-teman juga harus perhatikan di sini. Yang pertama adalah kalau kita model media buying itu maka bidding prices teman-teman dimasukkan itu masuk di dalam mekanisme pasar. Jadi contohnya kalau teman-teman bidding harga PPC targetnya terlalu rendah, maka iklan itu bisa jadi nggak muncul sama sekali. Jadi teman-teman memang bayar per kliknya murah, tapi tidak ada exposure sama sekali. Contohnya misalnya yang klik cuma 2 orang, satu ternyata kamu sendiri lagi gitu. Nah itu bisa jadi terjadi. Maka itu adalah hal yang teman-teman harus optimize. Jadi PPC itu bukan jawaban segala sesuatu. Seringkali kan orang lihat, oh aku cuma bayar per kliknya aja. Tapi teman-teman kalau nggak dapat traffic, tentu saja kan nggak mau kan. Maka teman-teman harus melihat PPC itu adalah salah satu bagian dari keseluruhan strategi. Nah tadi juga ditanyakan namanya SEO. Nah SEO itu adalah jenis yang saya bisa ngomong adalah earned media. Kan teman-teman kan nggak ini ya, nggak nyuruh Google naruh websitenya di websitenya di halaman pencarian pertama ya. Tapi karena kontennya bagus, karena dianggap relevan sama Google, maka muncul di situ. Nah, SEO itu adalah jenis marketing yang tanpa disuruh pun muncul juga gitu. Nah, ini bagaimana mengkuantifikasinya? 2 hal yang tadi saya ditanyakan itu bisa dikuantifikasi dengan namanya ROI atau return of investment. Contoh misalnya begini, kalau saya menaruh uang 1 juta rupiah di PPC, dia dapat berapa klik, kemudian dari berapa klik ini mendapat jadi berapa rupiah. Nah, itu kan ada return on investment-nya. Baik dari sisi omset, baik dari sisi gross margin, baik dari sisi net margin, dan segala macam.
Terus kalau SEO itu juga tidak gratis ya. Teman-teman misalnya kalau dikerjakan sendiri harus naruh waktu. Kemudian harus pastikan supaya websitenya itu comply terkait dengan aturan-aturannya Google, ya kan? Kalau nggak comply nanti nggak cepat. Yang ketiga, websitenya harus cepat. Harus cepat. Kalau websitenya lambat, nggak mobile optimize, nanti Google juga nggak mau nampilkan, ya kan? Nah, ini kan juga cost juga ya. Atau bahkan kalau misalnya teman-teman hire agency untuk mengoptimalisasi keyword tertentu, itu juga harus bisa dikuantifikasi. Setelah dia di halaman pertama, atau nomor 1, atau nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya, itu berapa klik sih sebenarnya yang datang di sana. Nah, itu nanti bisa dihitung ROI-nya. Jadi pada dasarnya, mau PPC atau mau SEO, itu sama-sama bagus. Yang penting adalah teman-teman bisa ngukur dan memastikan mana ROI yang paling cocok untuk teman-teman. Walaupun demikian, memang ada beberapa jenis-jenis konten yang cocok untuk SEO, ada beberapa konten yang cocok untuk PPC, atau beberapa inventory yang cukup untuk itu. Contohnya misalnya, kalau sifatnya adalah jasa, misalnya jasa kecantikan, atau jasa apa yang sifatnya teman-teman nggak bisa memutuskan dalam waktu cepat gitu ya, harus diyakinkan dulu, kamu harus baca banyak tulisan dulu misalnya. Nah, itu mungkin SEO adalah investasi yang lebih cocok untuk membangun branding. Tapi kalau sifatnya itu direct to buy atau komoditi gitu misalnya contohnya. Aku jualan nih iPhone 18, nggak ada ya. iPhone 12 nih, harganya cuma 10 juta. Ya, karena barangnya itu komoditas, maka apapun yang dilihat sama orang, yang mungkin akan orang peduli adalah yang paling murah. Jadi mungkin PPC adalah cara terbaik untuk jualan barang seperti ini. Jadi itu sedikit sedikit tipsnya ya. Tapi saya tentu saja nggak ngerti barang yang mau ditawarkan apa, gitu. Tapi secara umum semakin komoditas, itu PPC semakin cocok. Tapi kalau misalnya semakin abstrak, jasa, layanan, services, apapun, itu mungkin SEO adalah cara yang lebih baik. Tapi again, saya nggak tahu detailnya, jadi mungkin saya nggak bisa jawab secara persis. 30 menit saja acara istirahatnya 30 menit saja. 30 menit. Ya. Selanjutnya masih ada satu lagi, ini dari Muhammad Rizal Dwiki. Silakan Mas Muhammad Rizal. Mbak Alani Salida, sudah bisa apa belum? Oh ini sudah siap Mas Muhammad Rizal. Silakan Mas. Enggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Diki dari Universitas Hasyim Tebuireng, Jombang. Pertama-tama saya minta maaf karena tidak memakai jas alma mater. Pertanyaan saya adalah, saya ingin membuat marketplace yang isinya penjualan makanan lingkup saya sekecamatan. Dari tujuan saya itu bagaimana langkah pertama untuk memulainya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, jika saya sudah punya software marketplace, bagaimana untuk menyebarluaskan marketplace tersebut agar semua orang terlibat di dalamnya. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi lagi apa Pak Widya ini? Monggo Pak Robi. Ya. Ini saya kembali ucapkan selamat ya, ini upaya-upaya yang saya bisa apresiasi ya, dari early sekali bisa mulai berbisnis. Jadi tadi pertanyaan pertama, kalau saya punya ide bikin marketplace untuk jualan makanan ringan ya, yang khas dan khususon gitu ya di kecamatannya gitu ya. Itu langkah pertama apa yang saya harus lakukan. Yang pertama mungkin persis seperti yang tadi saya sampaikan ya. Pastikan supaya ada market ya untuk produk dan layanan ini. Ada nggak sih orang yang sebenarnya tertarik untuk melakukan pembelian barang-barang seperti ini di marketplace yang tadi sudah disebutkan, gitu ya. Nah, caranya mungkin bisa macam-macam ya. Mungkin bisa kayak dengan cara membuat survei misalnya. Bisa juga dengan ngirim tester. Bisa juga dengan melakukan event gitu ya, untuk memastikan supaya sebelum marketplace-nya ini ada, ternyata ada demand-nya loh. Gitu loh. Karena permasalahan besar yang sering kali terjadi adalah kamu bangun marketplace, tapi ternyata orang nggak ada yang butuh. Atau orang ternyata butuhnya kan barangnya doang. Dia nggak peduli marketplace-nya apa aja. Aku beli Tokopedia juga bisa, gitu ya.
atau beli di Bukalapak juga bisa, barangnya juga sama, dapat bebas ongkir lagi gitu misalnya. Contohnya ya. Nah, bisa jadi sebenarnya teman-teman itu kalau tidak tahu jawaban pertanyaan tadi, bisa jadi adalah upaya yang dibikin untuk menyelesaikan masalah yang orang sendiri sudah selesai gitu loh masalahnya. Toh aku sekarang sudah bisa beli makanan di tempat lain gitu kan ya. Jadi saya sarankan sebelum mulai marketplace-nya, teman-teman Mas ini juga bisa ngecek apakah memang actually ada demand-nya. Actually ada nggak sih orang yang mau beli ke marketplace baru barang ini plus mungkin dengan segala prosesnya begitu ya. Alih-alih saya beli di Tokopedia. Gitu. Itu contohnya ya. Itu bisa jadi jawabannya adalah oh ternyata ada dan itu cukup besar. Misalnya, oh ternyata yang bisa beli itu 5.000 orang setiap bulan. Dan dari 5.000 orang itu 1.000 itu berulang. Gitu ya. Nah, bisa jadi kalau seperti itu, teman-teman bisa menghitungkan, oh ternyata 5.000 orang yang beli, omset sekian, margin sekian, aku dapat komisi sekian. Setelah dihitung-hitung, oh ternyata dalam 2 tahun atau 3 tahun, hasilnya adalah sekian. Nanti bisa dilihat, oh apakah ini adalah upaya-upaya yang sepadan terkait dengan hasil yang didapatkan. Jadi itu mungkin saran saya, pastikan supaya ada market dulu. Yang kedua adalah dari sisi pemasaran. Nah ini pemasaran ini adalah kunci juga sebenarnya terkait dengan penjualan. Kalau teman-teman punya produk yang bagus, kemudian ada orang yang butuh, ada bisnis model yang jalan, tapi orang nggak tahu, orang kan juga nggak beli, gitu ya. Nah pemasaran tuh kuncinya sebenarnya adalah teman-teman harus mulai untuk melakukan pengukuran sejak awal. Jadi pastikan supaya pada saat usaha-usaha pemasaran tersebut dilakukan, pengukuran, contoh misalnya kalau teman-teman melakukan pameran gitu ya, pastikan supaya dihitung kos pamerannya, dari kos pameran tersebut ada berapa yang datang, ada berapa yang beli, ada yang berapa yang kemudian dia repeat order. Nah itu semua harus dihitung semuanya. Jadi pastikan supaya setiap upaya-upaya yang tadi disampaikan, upaya-upaya yang mau dilakukan itu cocok dengan ROI atau investasi yang dikeluarkan. Contoh misalnya, oh saya untuk pameran keluar duit 1 juta. Dari 1 juta itu saya dapat omset 3 juta. Ternyata dari omset 3 juta itu saya dapat net margin 10%, jadi 300.000. Dari sisi pamerannya sendiri rugi, karena keluar 1 juta dapatnya cuma 300.000. Tapi ternyata misalnya, dari 300.000 itu Mas, ternyata setiap bulan tuh order. Jadi saya dapat 300.000 bulan ini, dapat 300.000 lagi bulan depan, dapat 300.000 lagi bulan depannya lagi. Jadi dalam 4 bulan saya balik modal. Bisa jadi pameran tersebut adalah upaya yang tepat dan memberikan dampak positif terkait dengan kegiatan ini. Nah, ide-idenya terkait dengan pemasaran, saya rasa mungkin banyak media-media lain yang bisa membahas dan menjawab dengan lebih baik dari saya. Tapi secara umum begini, gunakan upaya-upaya pemasaran yang paling tidak memiliki biaya di awal, untuk memastikan supaya satu, produk itu memang benar-benar diketahui, dan yang kedua, kalau misalnya ternyata nggak dibutuhkan, itu teman-teman nggak rugi terlalu banyak. Gitu. Upaya-upaya yang biasanya nggak berbiaya adalah share ke WA grup kelas misalnya, itu kan nggak berbiaya ya. Nah itu boleh, pastikan supaya orang-orang yang ada di sana nggak terganggu aja. Gitu. Nah itu ada seninya, supaya pastikan supaya keseimbangan tersebut terjadi. Nah itu adalah salah satu challenge dan ilmu yang nanti harus didapatkan untuk jadi pemasar yang ulung. Jadi itu adalah jawaban saya ya, moga-moga menjawab.